sekarang Amel sudah ke sini ya untuk melakukan sesi konseling. Apa kabar dengan Amel? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar dengan tetehmu sendiri? Alhamdulillah kabar baik juga. Sebelumnya Teteh sudah menerima formulir yang Amel kirimkan ya melalui email ke Teteh. Baik, sekarang sesi konseling kita hari ini akan dimulai. Apakah Amel sudah siap? Insya Allah siap teh. Baik, di sini Amel sudah duduk di depan Teteh. Apakah Amel sudah merasa nyaman? Iya teh sudah. Kalau begitu, apakah Teteh boleh duduk di sini di samping Amel? Boleh teh. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, sebelum melakukan sesi konseling ini, alangkah baiknya Amel memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu ya. Baik teh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pratiwi. Alamat saya di Jambi. Saya berstatus sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Perjuangan. Dan umur saya sekarang 20 tahun. Baik, Teteh juga izin memperkenalkan diri ya Amel. Perkenalkan, nama Teteh Wipa Fauzia. Teteh juga berstatus masih sebagai mahasiswa dan sekarang Teteh semester 4 ya. Teteh berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Alamat Teteh dari Pangandaran. Sebelum melakukan sesi konseling ini, apakah Amel ada yang ingin ditanyakan kepada Teteh? Ada teh, saya ingin bertanya, berapa lama sesi konseling ini akan berlangsung dan dan ada berapa sesi nantinya? Ya. Jadi sesi konseling ini ada 4 sesi ya, dengan waktu 6-90 menit per sesi. Jadi jika permasalahan Amel ini belum terselesaikan di sesi sekarang, maka akan dilanjut ke sesi selanjutnya. Dan sesi konseling ini bersifat pribadi atau rahasia, sehingga hanya Amel dan Teteh yang tahu tentang permasalahan ini. Seandainya ada orang lain yang ingin mengetahui tentang masalah ini maupun keluarga, kerabat, teman atau sahabat, ataupun pasangan Amel sendiri, tentu Teteh ingin meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Amel. Apakah boleh orang tersebut mengetahuinya? Mungkin hanya kita berdua saja teh, jadi tidak ada orang lain. Baik, kalau begitu sebelumnya Teteh juga mengucapkan terima kasih banyak ya karena Amel telah memberikan saya kepercayaan tentang masalah yang sedang Amel hadapi saat ini. Apakah Amel sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah teh. Baik, kalau begitu di sini Teteh akan sedikit mencoba menjelaskan apa itu sesi konseling. Jadi di sesi konseling ini Teteh bertindak sebagai konselor dan Amel sendiri sebagai konseli atau klien Teteh. Teteh bertindak tujuan sesi konseling ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh klien atau Amel sendiri ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Amel langsung saja ceritakan permasalahan yang Amel sedang hadapi saat ini. Baik teh, langsung saja ya teh. Jadi sebenarnya saya itu ada beberapa permasalahan yang membuat saya terus kepikiran dan tidak fokus gitu ya teh untuk berkuliah karena saya itu tidak bisa membagi waktu saya antara kuliah dengan kerja. Nah, karena saya kebetulan bekerja sebagai karyawan di apotek, jadi otomatis saya harus bekerja dari pagi bahkan sampai malam ya teh, karena kan sip-sipan gitu. Sedangkan posisi saya sekarang sedang berkuliah juga, terkadang saya merasa bingung untuk membagi waktunya gitu teh. Bahkan sekarang kan kuliah mulai ada offline-nya tuh. Nah, jadi nggak kayak dulu lagi yang sering full online. Saya suka kebingungan gitu kalau ada perkuliahan yang offline. Kalau online sih ya saya masih bisa bekerja juga teh, karena kan kadang kuliah online bisa lewat Zoom atau Google Meet gitu teh. Terus kadang tugas kuliah juga banyak, selalu merasa keteteran gitu ya saat mengerjakan tugasnya, apalagi kalau deadline-nya mepet banget gitu teh. Iya.
Oh, jadi Amel di sini merasa kebingungan dan juga kesulitan ya untuk membagi waktu antara waktu Amel untuk berkuliah, mengerjakan tugas, dan juga bekerja. Jadi permasalahan Amel awalnya dari masalah tidak bisa membagi waktu dan berefek pada kuliah Amel yang menjadi kuliah Amel tidak fokus. Iya, benar teh seperti itu. Saya ingin bisa membagi waktu saya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi Amel merasa masih belum mampu untuk membagi waktu Amel dengan baik. Amel masih merasa kesulitan ya untuk membagi waktunya. Iya, benar teh, saya belum mampu membagi waktu dengan sebaik mungkin. Saya ingin seperti seorang pelajar yang atau mahasiswa yang baik gitu, yang bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan juga di sisi lain pengen bekerja juga gitu, cari nafkah. Ya lumayan sih buat tambah-tambah bantu orang tua juga buat bayar semesteran gitu teh. Ya, baik Amel, Teteh mengerti dengan apa yang Amel rasakan saat ini. Mungkin yang Amel rasakan sekarang merasa khawatir akan kuliah Amel ke depannya ya, kalau Amel harus terus-terusan tidak bisa membagi waktu dengan baik. Dan juga di sisi lain Amel tidak ingin kehilangan pekerjaan Amel ya karena bisa membantu meringankan beban kedua orang tua Amel. Iya, benar sekali teh seperti itu. Jadi eh, jadi apa yang telah Amel sampaikan ke Teteh tadi yaitu permasalahan tidak bisa membagi waktu yang cukup mengganggu Amel di saat Amel sedang bekerja dan juga berkuliah, dan tentunya kewajiban Amel sebagai pelajar atau mahasiswa sekarang ini. Dan juga Amel mempunyai keinginan untuk menjadi pelajar yang baik dan juga ingin bekerja mencari nafkah untuk membantu kedua orang tua Amel seperti itu. Iya benar teh. Terkadang saya itu jika bekerja suka sambil mengerjakan tugas kuliah gitu teh. Kadang ya gak enak juga sih sama bos. Ya tapi alhamdulillah sih bos saya baik sekali mengizinkan saya untuk mengerjakan tugas kuliah di tempat kerja. Karena beliau juga mengerti kalau saya itu mahasiswa pasti banyak tugasnya. Dan juga teman kerja sana sering membantu gitu saya mengerjakan tugas kuliah. Wah, kalau begitu alhamdulillah ya Bos Amel dan teman kerja Amel baik sekali, sering membantu Amel mengerjakan tugas kuliah. Juga bosnya baik mengizinkan Amel mengerjakan tugas di tempat kerja ya gitu. Lalu apa yang akan Amel lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya akan terus mencoba membagi waktu saya dengan sebaik-baiknya dan juga bisa menjadi pelajar atau mahasiswa yang baik dan bisa menjadi pekerja keras untuk keluarga serta bisa mentaati peraturan pekerjaan sesuai dengan aturan yang bos saya berikan. Lalu harapan yang Amel inginkan untuk kedepannya itu seperti apa? Sebenarnya harapan saya itu ingin terus membantu kedua orang tua saya mencari nafkah dengan bekerja dan kuliah dengan baik. Nah, sekarang Amel hanya ingin bisa membagi waktu Amel sebagai seorang pelajar dan atau mahasiswa dan karyawan di apotek. Ya. Mungkin saran dari Teteh, Amel harus mengutamakan kewajiban Amel terlebih dahulu ya, yaitu sebagai pelajar, apalagi sekarang Amel udah jadi mahasiswa. Memang di sisi lain Amel juga mementingkan pekerjaan Amel, tapi menurut Teteh, Amel harus mengurangi kegiatan yang tidak perlu atau tidak penting di luar pekerjaan maupun di luar pekerjaan maupun di jam-jam Amel yang di jam kuliah Amel gitu. Jadi kuliah harus diutamakan kegiatan Amel sehingga Amel bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Iya, baik Teh. Terima kasih atas masukannya dan juga terima kasih Teteh sudah mau mendengarkan saya untuk menceritakan ini semua. Ya. Baik Amel, di sini Teteh ingin bertanya, apa yang Amel harapkan dari permasalahan yang Amel hadapi saat ini? Yang saya harapkan semoga
permasalahan ini cepat mendapatkan solusinya atau jalan keluarnya, dan semoga juga saya bisa melalui ini semua juga menjadikan permasalahan ini menjadi pembelajaran untuk diri saya ke depannya. Ya. Sebelum sesi konseling ini berakhir, Teteh masih ada pertanyaan lagi nih untuk Amel. Mungkin pertanyaan Teteh ini akan membuat Amel berpikir dan mempunyai harapan untuk kedepannya. Di sini Teteh mempunyai satu buku ajaib, misalkan ini ya. Misalkan buku ajaib ini ya, bisa Amel pegang. Ya. Jadi sekarang Teteh memberikan buku ajaib itu kepada Amel. Apa yang akan Amel tulis di dalam buku ajaib itu, dan keinginan apa dan kehidupan seperti apa yang ingin Amel jalankan di setelah 5 tahun ke depan, atau harapan apa Amel ke depannya di 5 tahun ke depan. Mengerti maksud Teteh? Ya, paham Teh. Saya akan langsung menuliskan harapan saya di dalam buku ajaib ini ya. Ya, silakan. Baik, apakah sudah Amel? Sudah Teh. Baik Amel, harapan seperti apa yang Amel tuliskan di dalam buku ajaib itu? Oke, baik Teh. Harapan saya untuk 5 tahun ke depan yaitu saya ingin menjadi seseorang yang sukses, yang bisa membagi waktu dengan baik, dan ingin menjadi seseorang yang pekerja keras agar bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Baik, kalau begitu Amel Teteh masih mempunyai satu pertanyaan lagi ya, yaitu tentang perumpamaan. Misalkan Teteh memberikan skala 1 sampai 10, maka Amel akan memilih angka berapa sebelum dan sesudah melakukan sesi konseling ini. Dan diibaratkan Amel memilih angka yang paling besar, berarti keadaan Amel sebelumnya benar-benar sedang berada di suatu kondisi yang cukup serius, atau bisa dibilang parah ya. Sekarang Teteh ingin bertanya, sebelum melakukan sesi konseling, Amel berada di skala berapa? Mungkin berada di skala 8 Teh. Wah, cukup besar ya. Dan sekarang Amel memilih di skala berapa saat sesudah melakukan sesi konseling ini? Mungkin berada di skala 2. Alhamdulillah, kalau begitu ada perubahan ya Amel. Sekarang bagaimana perasaan Amel ketika sudah melakukan sesi konseling ini? Perasaan saya menjadi lebih tenang, lega, dan lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Kalau begitu, sesi konseling ini tentunya sangat berpengaruh ya untuk Amel, bisa membawa perubahan walaupun belum sepenuhnya. Teteh harap Amel untuk kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Semoga di sesi konseling ini bisa memberikan manfaat gitu untuk Amel, begitupun untuk Teteh juga ya. Iya Teh, terima kasih banyak sudah memberikan saya masukan dan juga telah mendengarkan permasalahan saya dari awal sampai akhir. Tentunya sesi konseling ini sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Ya, sama-sama. Tentunya Teteh juga mengucapkan terima kasih ya kepada Amel sudah memberikan kepercayaan kepada Teteh atas apa yang sedang Amel alami sekarang. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja ya sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang Teteh perbuat di dalam ucapan yang kurang mengenakan kepada Amel. Iya Teh, terima kasih banyak atas waktunya dan untuk masukannya. Amel juga meminta maaf bila ada kesalahan ucapan saat sesi konseling berlangsung. Ya, sama-sama.